Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan membahas materi laba rugi penjualan aset tetap antar perusahaan. Untuk konteks di sini, antar perusahaan ini adalah induk dan anak perusahaan. Oke, sebelum saya nanti masuk ke contoh, akan saya sampaikan dulu terkait dengan laba rugi penjualan aset tetap antar perusahaan. Silakan saudara perhatikan handout yang saya berikan. Nah, untuk laba rugi penjualan aset tetap ini kurang lebih ya dibagi menjadi dua. Jadi sama dengan laba rugi penjualan barang dagang, yaitu disebut downstream sales dan juga disebut upstream sales. Nah, untuk downstream sales itu adalah jika yang menjual adalah induk. Ya, kalau dia downstream, maka yang menjual ini adalah induk. Sedangkan dia disebut upstream sales apabila yang menjual ini adalah entitas anak. Ya. Nah, di dalam laporan keuangan konsolidasian, laba rugi dari penjualan aset tetap merupakan laba belum direalisasi. Nah, karena ini disebut laba belum direalisasi, maka ini tidak boleh dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasian, sehingga nanti kita ada proses eliminasi. Nah, selanjutnya untuk biaya perolehan dan akumulasi aset tetap ini harus disesuaikan ke biaya perolehan mula-mula. Nah, maksudnya di sini adalah biaya perolehan ya dan juga akumulasi ini harus kita kembalikan seolah-olah memang tidak ada kejadian penjualan aset tetap. Ya. Jadi di dalam laporan itu seperti tidak ada penjualan aset tetap. Jadi memang walaupun pada realitanya asetnya sudah pindah dari induk ke anak atau dari anak ke induk. Ya, tetapi pada laporan ini karena mereka adalah satu entitas, maka ini harus kita sesuaikan, harus kita eliminasi transaksinya sehingga memang ini adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan ya biaya perolehan dan juga akumulasi penyusutan ke nilai semua sebelum transaksi penjualan. Nah, selain itu, karena adanya penjualan aset tetap, maka nanti anak ini juga akan melakukan biaya penyusutan setiap akhir periode. Nah, biaya penyusutan ya karena sudah pindah ya dari anak ke induk atau dari induk ke anak, pasti nanti nilainya juga akan berubah. Nah, nilai ini juga harus kita kembalikan ya, harus kita sesuaikan kembali. Seolah-olah biayanya itu sama seperti sebelum terjadi penjualan aset tetap. Ya, jadi semua kita kembalikan seperti awal sebelum transaksi penjualan. Walaupun itu adalah ya sudah terjadi pengalihan aset atau perpindahan aset. Ya, tetapi di dalam laporan itu kita buat seperti satu kesatuan. Ya. Nah, di dalam karena tadi kita ada downstream ataupun upstream, ya, maka apabila nanti di dalam transaksi ini itu adalah transaksi downstream sales, maka laba yang diakui oleh entitas induk ya ini dieliminasi dieliminasi dan tidak terpengaruh oleh perhitungan laba entitas anak ya. Nah, kalau dia downstream dia tidak akan mempengaruhi entitas anak ya, sehingga ketika nanti perhitungan alokasi ke kepentingan dan pengendali itu tidak perlu ada penyesuaian. Nah, berbeda dengan upstream ya, kalau di upstream itu ketika ada eliminasi terkait dengan laba belum direalisasi, maka akan mempengaruhi laba entitas anak. Sehingga nanti ketika melakukan perhitungan alokasi ke kepentingan non pengendali itu perlu ada penyesuaian terkait dengan penjualan aset tetap. Ya, jadi laba entitas anak ini sangat terpengaruh kalau memang ini adalah penjualan upstream karena nanti harus kita alokasikan ke kepentingan non
pengendali ya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh ya yang di contoh yang akan saya bahas ini kebetulan contohnya adalah downstream ya. Oke, kita akan masuk ke contoh. Di sini pada tanggal 1 Januari PT Induk itu menjual peralatan secara tunai kepada PT Anak seharga 240.000. Biaya perolehan peralatan tersebut itu adalah 250.000. Umur ekonomisnya itu adalah 10 tahun dan telah disusut selama 2 tahun. PT Anak akan menyusut peralatannya selama 8 tahun. Pajak yang ditetapkan sebesar 20%. Oke, yang diminta itu adalah membuat jurnal, baik itu dari pembukuan PT Induk atau Anak, ya, untuk mencatat transaksi di tahun 2017 dan 2018. Asumsinya penjualan dilakukan secara tunai. Lalu yang kedua dan ketiga ini adalah kertas kerja eliminasi yang parsial untuk jual beli aset tetap. Yang poin 2 itu untuk tahun 2017, lalu di poin 3 itu 2018. Oke, kita langsung masuk aja ke jurnal ya. Saya akan pakai Excel. Nah, untuk jurnal ya, yang pertama itu adalah transaksi 1 Januari menjual peralatan secara tunai kepada PT Anak. Oke, menjual barang dagangan kepada PT Anak sebesar 240.000 ya. Berarti kita hitung dulu ya, kita hitung apakah nanti terjadi laba atau rugi ya. Oke, yang pertama kita hitung dulu harga perolehan. Harga perolehan ya, maaf, perolehan ya, itu adalah 250.000. Lalu akumulasinya yang sudah dilakukan, akumulasi penyusutan itu adalah ya rumusnya sama dengan 250.000. Nah, 250.000 ya dibagi 10 tahun ya, dikali 2 karena sudah dilakukan selama 2 tahun ya. Berarti sama dengan 250 dibagi 10 dikali 2. Oke, 50.000. Berarti nilai buku itu adalah sebesar ya, sama dengan ini dikurangi ini. Oke, ketemu nilainya sebesar 200.000 ya, nilai buku yang dijual itu sebesar 200.000. Lalu harga jualnya itu adalah 240.000 ya. Berarti nilai buku, harga jual itu nilainya lebih tinggi dari nilai buku. Berarti ini ada laba penjualan peralatan sebesar 240 dikurangi 200. Ya, sebesar 40.000. Nah, lalu kalau sudah kita buat perhitungan ini tinggal kita masukkan ya. Nah, berarti dari penjualan peralatan, perusahaan ini nanti akan menerima kas ya, menerima kas sebesar 240.000. Kemudian akumulasi yang sudah kita susutkan selama 2 tahun, kita tutup yaitu sebesar 50.000, kita debit ya. Kemudian ya kreditnya karena ini peralatannya kita keluarkan, maka kreditnya adalah peralatan ya 250, maka selisihnya itu adalah ya, laba penjualan peralatan. Oke,
Lalu dari sisi PT Anak, dia akan menerima barang, menerima aset, ya. Debitnya adalah peralatan, kreditnya adalah kas. Ya. Oke, itu untuk tahun 2017 awal, 1 Januari. Lalu di akhir tahun, ya, di akhir tahun PT Anak ini melakukan penyusutan untuk aset, ya. Di akhir periode dia akan melakukan penyusutan. Nah, penyusutannya nilainya berapa? Ya, penyusutannya berarti nilainya adalah sama dengan ya, nilai beban penyusutan. Oke, penyusutan itu adalah sama dengan ya, tadi nilai perolehannya adalah 240.000 dibagi 8 tahun. Ya, maka ketemu nilainya sebesar sama dengan 240 dibagi 8. Ketemu nilainya sebesar 30.000. Ya, sebesar 30.000. Berarti per tahun itu disusutkan 30.000. Maka jurnalnya adalah debitnya beban penyusutan, ya, beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi. Itu untuk tahun 2017. Nanti di tahun 2018 ya, ini PT Anak juga akan melakukan penyusutan, yaitu sama, nilainya adalah 30.000 per tahun ya. Maka debitnya adalah beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Oke. Ini untuk jurnalnya. Ya, jurnalnya ya. Jadi untuk beban penyusutan ini kita hitung berdasarkan dari harga perolehan yang diterima oleh PT Anak. Selanjutnya kita akan masuk ke kertas kerja untuk tahun 2017. Nah, sebelum kita masuk ke kertas kerja akan saya sampaikan dulu terkait dengan prosedur eliminasi. Ya. Nah, sebelumnya ini sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Kalau di video yang terakhir yang saya sampaikan, untuk menghapus transaksi jual beli barang dagangan itu ini, ya, poin 1. Lalu kita masuk ke poin 2, yaitu menghapus transaksi jual beli aset tetap. Oke, yang pertama nanti kita akan mencoba menghapus laba penjualan aset tetap dan penyesuaian kos dan akumulasi depresiasi mula-mula. Ini nanti akan kita lakukan. Ya, yang sampai poin 6 ini akan kita lakukan. Yang kita lakukan. Ya. Kemudian pajak ya terkait dengan laba, kemudian depresiasi tahun lalu, pajak dan depresiasi tahun ini. Oke. Secara umum sebenarnya yang kita hapus itu adalah ya yang pertama itu laba penjualan aset tetap ini akan kita hapus dan kita akan menyesuaikan kos aset tetap dan juga mengembalikan akumulasi yang tadi kita hapus. Kemudian yang kedua karena tadi menghapus pajak, menghapus laba maka kaitannya dengan pajak. Lalu yang ketiga itu adalah depresiasi yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah ini mungkin di tahun yang nanti akan kita bahas itu adalah baru tahun pertama, sehingga untuk poin 3 dan poin 4 ini tidak kita lakukan. Ya, tapi kita akan masuk ke poin 5 dan juga poin 6, yaitu adalah penyesuaian depresiasi untuk tahun ini dan juga pajak. Ya, nah ini nanti untuk yang poin 4, 5 ini nanti akan kita lakukan di tahun 2018 karena kita sudah jalan tahun kedua sehingga ada penyesuaian tahun lalu. Jadi kalau konteksnya kalau di tahun ini itu adalah tahun pertama, maka tidak ada penyesuaian depresiasi yang tahun lalu terkait dengan penjualan aset tetap. Ya, tapi kalau itu sudah tahun kedua, ketiga, keempat, maka perlu melakukan depresi penyesuaian atau eliminasi
terkait dengan yang tahun lalu, depresiasi yang tahun lalu. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu adalah eliminasi laba penjualan peralatan, penyesuaian kos, dan akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Laba penjualan yang tadi kita hitung, itu nilainya adalah 40.000. Ini sudah ada di tabel, ya. Ini nanti kita tutup, ya. Ini kita tutup, maka kalau ini kita tutup, ya, dia posisinya karena laba itu di kredit, maka kita tutup itu di debit. Ya, di debit. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah kita akan menyesuaikan kembali untuk peralatan, harga peralatan. Sebelumnya di induk untuk peralatan itu nilainya adalah ya 250.000. Lalu di anak itu nilainya adalah 240. Ini berarti lebih kecil. Harus kita kembalikan seperti yang ada di induk, yaitu 250.000. Maka peralatan ini akan bertambah nilainya sebesar, ya, selisihnya adalah 10.000. Maka peralatan kita debit 10.000. Selanjutnya adalah akumulasi. Sebelumnya akumulasi sudah kita tutup, ya. Akumulasi selama 2 tahun ini sudah kita tutup sebesar 50.000. Nah, ini kita kembalikan, ya. Kita buat seolah-olah akumulasi ini masih ada, ya. Maka kreditnya, ya, ini adalah akumulasi sebesar 50.000. Oke, ya, eliminasi. Untuk laba penjualan, debitnya adalah laba penjualan peralatan, ya. Kemudian untuk debitnya lagi itu adalah peralatan 10.000, kreditnya adalah ya akumulasi penyusutan. Oke. Selanjutnya adalah pajak atas eliminasi laba penjualan peralatan. Nah, untuk penjualan peralatan, ya, labanya ini tadi kita tutup. Berarti kalau laba kita tutup, maka labanya menurun. Kalau laba menurun, ya, berarti pajak yang dibayar bagaimana? Pajak yang dibayar juga pasti menurun. Maka harus kita kurangkan nih nilainya. Sebesar berapa? Sebesar 20% dikali, ya, sebesar 20% dikali 40.000. Ya, berarti nilainya adalah sama dengan nilainya adalah sebesar dengan 40.000 dikali 20%. Dikali 20%. Oke. Sebesar 8.000. Ya. Maka ini beban pajak berarti berkurang. Lalu debitnya itu adalah aset pajak tangguhan. Oke. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah, oke, kita catat dulu jurnalnya. Ini debit aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Oke. Selanjutnya adalah penyesuaian beban penyusutan untuk tahun 2017. Ya. Oke. Untuk penyesuaian beban penyusutan ini, ya, penyesuaian beban penyusutan ini, oke, saya akan buat di sini. Oke, tadi kita sudah menghitung, ya, untuk beban penyusutan, ya, penyusutan. Oke, kita hitung dulu begini caranya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama dulu, kita akan cari berdasarkan dari beban penyusutan, yaitu kita hitung dulu beban penyusutan sebelum penjualan.
Oke, sebelum penjualan. Tadi sudah kita hitung nilainya, ya. Sudah kita hitung yaitu sebesar 250, ya, nilai perolehan sebelum dijual dibagi 10, ya, yaitu adalah 25.000. Ya, nilainya adalah 25.000. Lalu beban penyusutan setelah penjualan yaitu adalah saat anak itu menghitung beban penyusutan, ya. Nilainya itu adalah sebesar 240, ya, 240.000 dibagi 8. Karena umur ekonomis yang nanti akan disusut di pembukuan anak itu adalah 8 tahun. Maka sini dibagi 8. Oke. Ketemu 30.000, ya. Berarti anak itu mengakui beban penyusutan itu jauh lebih tinggi daripada ketika sebelum dijual. Ya, ketika sebelum dijual kan 25.000. Kemudian setelah penjualan bebannya malah naik. Nah, ini harus kita kembalikan. Ya, harus kita kurangkan sesuai dengan sebelum terjadi penjualan. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5.000. Ini penyesuaiannya. Oke, penyesuaiannya adalah 5.000. Ya. Penyesuaiannya adalah 5.000. Cara yang pertama seperti ini. Ya. Atau kita pakai cara yang ada di handout, yaitu dengan ya membagi, ya. Jadi laba, ini saya tulis ini. Jadi caranya yang kedua yaitu adalah penyesuaiannya sama dengan laba penjualan peralatan dibagi sisa umur ekonomis. Oke, laba penjualan dibagi sisa umur ekonomis. Berarti sama dengan 40.000 ya, dibagi 8. Ya, labanya 40.000, kemudian umur ekonomi sisanya yang ada di anak itu 8 tahun. Maka ketemunya sama dengan 40.000 di labanya ini dibagi 8. Oke, sama ya. Jadi bebas caranya gimana, tetapi kalau mudah bisa pakai yang penyesuaian, tapi kalau bingung kenapa kok bisa seperti ini, ya ini penjelasannya. Ya, karena beban penyusutan sebelum penjualan itu nilainya lebih rendah daripada setelah penjualan, maka harus kita sesuaikan. Ya. Nah, ini karena mencatat beban terlalu tinggi, ya anak mencatat beban terlalu tinggi, maka harus kita kurangkan bebannya. Ya, berarti beban penyusutan ini kita kredit sebesar 5.000, ya, lalu akumulasinya kita debit 5.000. Oke, lalu kita buat di jurnalnya. Ya, akumulasi penyusutan. Debit, kreditnya adalah beban penyusutan. Lalu kita akan menghitung eliminasi pajaknya, ya karena beban menurun, berarti labanya naik. Karena labanya naik, berarti pajaknya juga naik. Maka pajaknya sama dengan 20% dikali 5.000. Ketemu 1.000, berarti beban pajaknya bertambah. Ya. Kemudian untuk karena beban pajak bertambah, kreditnya adalah aset pajak tangguhan. Oke, 1.000. Maka kita catat di sini jurnalnya, debitnya adalah aset pajak beban pajak, kemudian kreditnya adalah aset pajak tangguhan. Oke, ini untuk tahun 2017.
Setelah tadi melengkapi jurnalnya, maka silahkan untuk di sisi kanan laporan konsolidasian dilengkapi ya. Ini saudara jumlahkan 1.700.000 tambah 1 juta, saudara jumlahkan. Ya, dijumlahkan. Kemudian laba penjualan berarti 0. Ini dijumlahkan ya. Kemudian beban pokok penjualan juga dijumlahkan. Lalu beban penyusutan ini ada penyesuaian, disesuaikan. Kemudian beban lain-lain ini juga nggak ada perubahan ya. Beban pajak ini ada penyesuaian. Lalu ini dijumlahkan dulu ke bawah ya. Kalau sudah 2.770.000 ini baru dikurangkan dengan jumlah beban, maka ketemu laba bersihnya 152. Kemudian ini saudara jumlahkan ke kanan ya. Ini juga. Lalu untuk yang terakhir aset pajak tanggungan juga. Oke. Ya. Jadi setelah eliminasi ini dirasa sudah cukup, sudah balance, baru nanti menghitung yang saldo laporan konsolidasian. Ya, jadi jangan di ke kanan dulu baru dijumlah eliminasinya. Nanti takutnya di sisi sini masih ada yang belum terisi. Oke, kita masuk ke tahun 2018. Berarti kalau untuk tahun 2018 untuk eliminasi ya. Ini untuk poin 3 dan 4 ya, 3 dan 4 untuk depresiasi tahun lalu dan tahun atas pajaknya juga. Itu nanti juga akan kita eliminasi karena berarti di tahun 2017 ya. Kita akan mengeliminasi tahun 2017 juga untuk depresiasinya. Oke, jadi kita akan full nih melakukan prosedur eliminasi di transaksi jual beli aset tetap. Oke, kita lihat untuk tahun 2018. Yang pertama, eliminasi terkait dengan laba penjualan peralatan, penyesuaian kos, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk laba penjualan ini adalah laba penjualan yang tahun lalu ya. Kenapa? Karena tahun ini tidak ada penjualan untuk aset tetap ya. Jadi ini berarti terkait dengan penjualan tahun lalu. Maka karena laba tahun lalu itu sudah ditutup ke saldo laba, maka untuk eliminasi ini akan mempengaruhi saldo laba ya. Maka di sini saldo labanya kita debit ya 40.000 sebesar labanya. Kemudian peralatan sama, kosnya itu adalah 10.000, lalu kreditnya adalah akumulasi. Ya, jadi yang kita eliminasi itu yang tahun lalu dulu. Ya, kemudian selanjutnya ya ini kita buka jurnalnya. Ya, oke. Jadi saldo laba 1 bulan 1 ini ya, kemudian peralatan debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Selanjutnya adalah pajak terkait dengan laba penjualan. Nah, terkait dengan saldo laba. Karena di sini saldo labanya ya saldo labanya berkurang ya, berarti beban pajak yang dulu kita bayarkan juga menurun ya harusnya. Jadi saldo labanya juga nanti akan kita kredit. Jadi beban turun berarti labanya bertambah. Oke, karena beban pajaknya turun berarti labanya bertambah. Maka bebannya di sini ya 20% dikali 40.000. Maka di sini nilainya adalah 8.000. Kemudian debitnya adalah di aset pajak tangguhan sebesar 8.000. Ya. Oke. Ini untuk jurnalnya. Tahun 2018. Debitnya aset pajak tangguhan, kreditnya adalah saldo laba 1 bulan 1. Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian beban penyusutan tahun 2017 ya.
Untuk perhitungan sama, ya seperti di tahun si pembahasan yang ini, ya sama. Berarti penyesuaiannya adalah 5.000. Karena beban penyusutan tahun lalu itu sudah ditutup ke saldo laba, maka untuk beban penyusutan ini pengaruhnya di saldo laba untuk tahun 2017, ya. Nah, karena ini bebannya berarti kan turun ya, karena bebannya turun, berarti labanya akan bertambah, maka saldo labanya bertambah sebesar 5.000. Debitnya adalah akumulasi depresiasi. Oke, sebesar 5.000. Jadi karena bebannya turun, ya, kan bebannya sebelumnya diakui terlalu tinggi, harus kita turunkan. Maka karena beban tahun lalu itu sudah ditutup ke saldo laba, berarti perusahaan itu membebankan beban terlalu tinggi, sehingga labanya ini tidak mencerminkan yang sebenarnya. Berarti harus kita tambahkan sebesar 5.000. Kemudian yang selanjutnya adalah pajaknya. Ya, ini kita buka dulu untuk jurnal. Nah, kemudian pajaknya itu adalah 20% dari 5.000. Ya, karena labanya bertambah, berarti pajaknya juga bertambah. Karena pajaknya bertambah, ya, berarti saldo laba yang di saldo laba ini itu diakui terlalu tinggi. Ya, karena bebannya kan bertambah. Beban bertambah, labanya menurun. Kalau beban bertambah, labanya turun. Ya, jadi beban pajaknya nambah, berarti labanya menjadi turun. Maka laba ini kita kurangkan. Sebesar 20% dikali 5.000. Ketemu 1.000. Lalu kreditnya adalah aset pajak tangguhan. Ya, oke. Ini kita debitnya saldo laba, kreditnya adalah aset pajak tangguhan sebesar 1.000. Lalu di tahun 2018 untuk beban penyusutan ya sama seperti di tahun 2017, tetapi kalau yang di tahun 2017 ini ke saldo laba, kalau yang ini ke beban karena bebannya masih ada. Maka di sini bebannya kita kurangkan kredit ya. Lalu debitnya adalah akumulasi sebesar 5.000. Ya, nilainya sama. Kemudian yang terakhir itu adalah pajak. Pajaknya itu adalah 20% dikali ini. Ya, maka beban pajaknya ya, nih, beban penyusutan berkurang, berarti labanya bertambah. Kalau laba bertambah, berarti pajaknya juga bertambah. Maka di sini pajaknya dikali 20% tadi. 5.000 dikali 20%. Lalu kreditnya adalah ini, aset pajak tangguhan. Ya. Oke, ini kita buka sama. Ya, jadi debitnya beban pajak, kreditnya aset pajak tangguhan. Ya, hati-hati. Ya, ini karena sudah jauh ya, kita sudah sampai dengan aset tetap ya. Biasanya mahasiswa itu latah. Dalam artian saya bilang latah, beban pajak, ya ini beban pajak, nanti tahu-tahu ada nambah beban pajak tangguhan. Hati-hati, ya. Jadi ini memang nggak banyak, tapi ada, ya. Nggak banyak, tapi ada, ya. Jadi hati-hati, tetap teliti, ya. Beban pajak, kreditnya aset pajak tangguhan. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sudah selesai, kita melakukan eliminasi di tahun 2018, kita akan menghitung di sisi saldo
laporan konsolidasian. Nah, sebelum saudara isi, ya ini karena ini kertas kerja parsial, pastikan dulu eliminasi dan penyesuaian itu saldonya sudah balance. Ya, kalau saldo dari eliminasi dan penyesuaian itu belum balance, otomatis nanti saldo ke bagian kanan juga akan berpengaruh dan pasti nggak balance. Sehingga pastikan dulu ke bawah itu sudah untuk penyesuaian dan penyesuaian dan eliminasi ini sudah sesuai, sudah balance. Ya. Oke, kita akan hitung untuk saldo laporan konsolidasian. Ini kita jumlahkan ke kanan, ya. Maka di sini nilainya adalah 2.900.000, lalu ini kita jumlahkan ke kanan. 1.740.000, ini juga kita hitung. Ini kita hitung ya ke kanan ya kalau untuk yang ini. Ya, baru setelah ini kita jumlahkan dari 1.740 ke 43 ini kita jumlahkan semuanya. Lalu 2.900.000 dikurangi ini ketemu nilainya 172. Jadi jangan dijumlahkan ke kanan ya untuk jumlah beban dan laba bersih. Kemudian ini untuk saldo laba ya 152. Kemudian peralatan kita jumlahkan ke kanan juga. Kemudian ini juga kita jumlahkan, lalu ini kita jumlahkan. Oke, ini untuk tahun 2018. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk pembahasan materi laba rugi penjualan aset tetap antar perusahaan. Jika ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, boleh komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, boleh kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.